wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Mohon maaf, kita belum bisa bertatapan langsung karena berdasarkan peraturan pemerintah pun kita harus stay di rumah ya anak-anakku. Tapi tidak mengurangi untuk kita berjumpa atau berkenalan ya. Oke, selamat datang di SMP Nurul Ihsan ya sayang-sayangku. Nah, perkenalan ya. Ibu mengajar mata pelajaran IPS. Nah, ini Ibu ya. Nama Ibu siapa sih? Nama Ibu Bu Nur Fazria yang biasa dipanggil Ibu Zia. Oke, lanjut ya. Ini Ibu dengan anak Ibu ya. Ibu sudah berkeluarga. Nah, kita fokus ke tema ya. Tema pertama untuk kelas 7 itu ruang dan interaksi antar ruang ya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Hari ini tujuan pembelajarannya ada 4 poin anak-anakku. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan keempat, menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Dari keempat itu coba sebelumnya amati. Apa sih yang kalian lihat di gambar? Ada apa? Ya, itu ada gambar ruang-ruang yang ada di sekolah ya. Rindu nggak dengan suasana sekolah? Ayo. Di situ ada gambar ruang kelas ya. Yang pertama mungkin sudah umum buat kalian ruang kelas itu ya. Belajar dan berkreasi. Yang kedua itu ada ruang perpustakaan. Biasanya di perpus ngapain sih anak-anakku? Ya baca buku ya, cari-cari informasi. Cuman sekarang teknologi udah canggih, kalian nggak usah ke perpus, lewat Google, kalian bisa baca-baca buku. Ya kan anak-anakku. Yang ketiga, ruang komputer. Ruang komputer itu biasanya untuk khusus IT ya. Kita kalau di sekolah itu kita ulangan atau segala macam pasti nanti di ruang komputer itu ya. Yang keempat ada ruang guru. Ruang guru itu tempat guru-guru untuk berdiskusi segala macam ya. Ruang itu terbatas ruangnya dalam satu wilayah berbentuk biasanya persegi atau persegi panjang. Nah, di situ ada aktivitas manusia. Sudah kebayangkan ruang itu seperti apa? Ruang itu apa ya? Jadi apa sih itu ruang? Oke, dibahas ya. Ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan dalam bumi maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ingat pelajaran IPA tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada berapa ya? Ada 3. Yang pertama itu manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Nah, mereka tinggal di suatu tempat yang disebut itu ruang, yang dimana bumi berpijak. Itu namanya ruang ya. Ruang itu tidak hanya di daratan ya. Mungkin kalau manusia mungkin tinggalnya di rumah atau dia di sekolah, di kantor. Tapi gimana dengan hewan? Hewan ada ikan ya, kita bayangkan ada ikan. Berarti dia tinggalnya di air. Nah, makanya ruang itu tidak hanya daratan, ada ruang air, misalnya di sungai, di danau, di laut. Nah, di udara, contohnya apa anak-anakku? Burung. Burung kan nggak mungkin terbangnya di daratan. Nah, itu udara itu pun sendiri, di awan itu tersendiri, itu namanya ruang. Jadi kalian jangan menganggap ruang itu hanya daratan, hanya ruang kotak kecil atau persegi atau segala macam. Semua yang ditempati oleh makhluk hidup itu ruang, baik tanah, air, udara, itu namanya ruang. Oke, lanjut. Apa sih penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ayo. Apa ya kira-kira? Nah, ini di sini ada gambar. Oke. Di gambar wilayah A bisa kalian lihat, itu ada gambar pegunungan. Wilayah B itu gambar pesisir pantai.
Kalau di pegunungan biasanya menghasilkan apa? Ya, dia menghasilkan sayuran ya anak-anakku. Di wilayah B, dia menghasilkan ikan, misalnya udang, terusnya kerang, kepiting. Oke, kamu bayangkan deh, orang di wilayah A tidak mungkin ada ikan otomatis di pegunungan. Adapun kalau ada ikan pasti ikan air tawar, tapi jarang di wilayah pegunungan ada yang usahanya di perikanan. Makanya dia membutuhkan wilayah B untuk mendapatkan ikan, karena kebutuhan manusia tidak hanya sayuran ya. Jangankan di wilayah pegunungan, kalian saja mungkin dalam makan aja butuh sayur dan butuh ikan kan pastinya anak-anakku. Nah, di wilayah A itu sendiri pasti membutuhkan wilayah B. Sebaliknya, wilayah B yang menghasilkan ikan, dia pun juga butuh sayuran dan diambil di wilayah A. Jadi saling membutuhkan itu yang menyebabkan adanya interaksi antar manusia ya. Karena hakikatnya manusia itu adalah makhluk apa anak-anakku? Makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Lanjut. Apa sih pengertian interaksi antar ruang? Apa ya? Kira-kira? Interaksi antar ruang itu adalah pergerakan orang atau manusia ya. Barang atau informasi dari satu daerah ke daerah lain. Contohnya misalnya daerah Bekasi ke daerah Bandung, atau dari Bekasi ke Aceh, atau dimanapun, atau yang dekat dengan kalian misalnya dari Pulau Gebang ke Ujung Menteng, atau dari Pulau Gebang ke Duren Sawit. Itu namanya perpindahan ya, adanya interaksi, atau daerah asal menuju daerah tujuan. Oke. Interaksi antar ruang itu ada 3 bentuk anak-anakku. Nah, yang pertama itu pergerakan mobilitas penduduk. Maksudnya apa? Manusia itu nggak akan tinggal di rumah aja anak-anakku meskipun sekarang COVID ya. Manusia itu butuh keluar, butuh perpindahan. Contoh, ayah kamu nggak mungkin kerja di rumah saja. Dia pergi ke kantor. Misalnya ayah kamu kerjanya di Jakarta Selatan. Itu ada perpindahan penduduk namanya. Ketika pagi hari ayah kamu tinggal di Pulau Gebang, nah dia berangkatlah ke kantornya ke Jakarta Selatan. Itu namanya mobilitas penduduk. Atau contoh kecilnya ibu kamu deh, dari rumah dia pergi ke pasar. Itu namanya mobilitas penduduk. Atau kamu misalnya pengen ke rumah teman kamu di tetangga, itu namanya mobilitas penduduk anak-anakku, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang terjadi oleh manusia. Lanjut, bagaimana kalau bukan manusia? Namanya apa? Mobilitas barang atau transformasi. Maksudnya apa, Bu? Contoh hal kecil. Kalian tahu Lazada? Tahu Shopee? Ya kan? Nah, itu namanya mobilitas barang. Ketika kamu ingin membeli barang di daerah Bandung, membeli barang di daerah Aceh, itu kamu membutuhkan namanya transformasi. Gitu. Ya lewat tadi, lewat Lazada tadi dikirimlah lewat paket misalnya Jene, Jenenti, atau Tiki, atau Pos. Nah, barang kamu yang butuhkan di daerah lain akan terkirim ke daerah kamu. Itu namanya mobilitas barang. Yang ketiga, perpindahan informasi. Nah, itu yang terjadi sama kita sekarang anak-anakku. Meskipun kita belajarnya tidak bertemu, tapi kalian tetap belajar melalui internet tadi. Kalian bisa mengakses internet, kalian bisa buka YouTube. Nah, itu informasi yang dari ibu terkirimlah ke kalian. Itu maksudnya perpindahan informasi. Lebih identik dengan teknologi anak-anakku dengan internet. Lanjut. Faktor yang menyebabkan interaksi antar ruang. Apa? Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antar ruang. Yang ketiga, kemudahan transfer. Oke, satu contoh yang pertama masih kita pakai contoh yang tadi ya. Misalnya pegunungan. Wilayah pegunungan itu membutuhkan ikan ya yang ada di daerah pesisir pantai. Nah, saling melengkapi itu sendiri yang menyebabkannya ada interaksi antar ruang. Yang di pantai juga pun butuh sayuran. Mereka pun saling melengkapi kebutuhan. Yang satu surplus akan sayur, memberikan kepada daerah yang surplus akan ikan ya. Jadi sistemnya saling melengkapi. Lanjut, kesempatan antar ruang. Nah, ini